mendiskusikan terkait dengan CPOB. Nah, mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi sih ya tentang CPOB itu apa. Namun kita akan spesifik untuk membahas terkait dengan validasi, kemudian kualifikasi dan kalibrasi gitu. Nah, mungkin di antara teman-teman juga sudah belajar ya di kampusnya masing-masing itu sudah pernah disinggung oleh Bapak Ibu dosennya, ataupun mungkin teman-teman di sini sudah ada yang pernah PKPA mungkin yang ada di industri. Ada teman-teman yang PKPA di industri? Kalau ada mungkin nggak asing ya dengan kata-kata kalibrasi, kualifikasi, dan validasi gitu. Nah, pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya, Rudi Afnanda, dari tim Fokus UKAI, untuk sedikit sharing tentang pengalaman selama saya bekerja di bagian kualifikasi, kalibrasi, dan validasi gitu. Nah, untuk teknisnya malam hari ini kita diskusi santai ya teman-teman ya. Kita diskusi santai. Nah, nanti teman-teman bisa langsung tanya di tengah-tengah saya menjelaskan. Jadi nggak harus menunggu sesinya selesai. Jadi sesi kita, diskusi kita malam hari ini akan berjalan kurang lebih 1 jam ke depan sampai pukul 20.15 gitu ya. Jadi kita manfaatkan sharing malam hari ini untuk paling tidak teman-teman aware dengan kalibrasi, kualifikasi, dan validasi. Nah, paling tidak teman-teman nanti ketika ditanya terkait dengan ketiganya itu paham dan nggak terbalik-balik ya. Biasanya kalau ditanya nih terkait dengan kalibrasi, kualifikasi, dan validasi itu apa, sebenarnya hampir mirip gitu ya prosesnya ya. Nah, nanti akan saya jelaskan terkait dengan perbedaannya seperti apa, terus kemudian sedikit menyinggung terkait dengan pelaksanaannya, karena nanti teman-teman juga harus paham bagaimana melaksanakan dari ketiga-tiganya seperti itu. Nah, oke, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan masuk ke sesi yang pertama. Jadi kita akan diskusi kurang lebih selama 45 menit ke depan. Saya akan menjelaskan, kemudian nanti sisanya akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab gitu ya. Tapi ketika nanti di tengah presentasi saya, kalau teman-teman ada pertanyaan langsung saja diutarakan, ya langsung open mic boleh. Jadi nanti supaya nanti pertanyaannya nggak lupa gitu ya kalau di akhir gitu. Oke, teman-teman, sesuai dengan peraturan Badan POM ya, Perkab Badan POM nomor 13 tahun 2018 atau sering disebut dengan CPOB tahun 2018, itu di bab 12 disebutkan bahwa ada yang namanya bab terkait dengan kualifikasi dan validasi. Nah, ini penting karena kualifikasi dan validasi ini salah satu cara untuk menjamin mutu suatu produk atau obat ya. Nah, kenapa kok apoteker itu menjadi istilahnya bertanggung jawab di bagian ini gitu ya? Ya karena memang bagian dari mutu ataupun penjaminan mutu itu adalah bagian dari apoteker. Nah, sesuai dengan CPOB juga kan persyaratan personil kunci itu ada 3. Yang pertama ada QA atau Quality Assurance, kemudian ada QC atau Quality Control, dan juga yang terakhir ada produksi. Nah, makanya kalibrasi, kualifikasi, dan validasi ini menjadi cakupan dari QA itu sendiri gitu. Nah, nanti akan saya jelaskan nih apa saja sih yang menjadi cakupannya dari masing-masingnya gitu ya. Oke, sub bahasan kita pada kesempatan malam hari ini teman-teman, kita akan membahas terkait dengan topik 3 tadi ya, validasi, kualifikasi, kemudian nanti ada kalibrasi juga, dan juga sedikit saya akan menyinggung terkait dengan produksi. Nah, produksi di industri farmasi, kemudian departemen apa saja sih yang ada di industri farmasi, dan mungkin sedikit tentang pembahasan soal juga mungkin kita bahas pada kesempatan malam hari ini ya. Oke, kita masuk ke bahasan yang pertama. Nah, ini biasanya saya mulai dengan roadmaps ya, atau cara berpikir kita terkait dengan CPOB, khususnya di bidang bab 12 yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Jadi di bab 12 itu ada bab namanya kualifikasi validasi. Mungkin teman-teman bisa sambil dibuka di CPOB-nya ya, karena itu menjadi pegangan kita sebagai apoteker yang khususnya berpraktik di industri farmasi gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa alur berpikir yang kita bangun dari sisi kiri ke sisi kanan ya. Jadi
di industri farmasi itu banyak sekali peralatan-peralatan ataupun sistem-sistem yang ada di dalamnya ya. Misalnya peralatan untuk sederhananya adalah peralatan untuk produksi, misalkan mesin mixing, mesin tablet, kemudian mesin stripping dan lain sebagainya. Kemudian ada juga sistem ataupun fasilitas, misalnya fasilitas untuk pengolahan air, untuk misalnya pengolahan air purified water, kemudian pengolahan air WFI dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh-contohnya. Nah, apa sih yang dimaksud dari alur berpikir ini? Jadi alur berpikir ini adalah menjelaskan bagaimana dari sisi kiri ya teman-teman. Dari sisi kiri ini bagaimana kita memahami dari proses tahapan dari mulai kalibrasi, kualifikasi dan validasi gitu. Sebelum kita masuk ke teoritis dari masing-masing komponen tadi, baik itu kalibrasi dan kualifikasi dan validasi, kita harus paham dulu nih teman-teman. Sebenarnya tahapan dari kalibrasi, kualifikasi dan validasi itu sesuatu hal yang harus berurutan atau sesuatu hal yang bisa saja terbolak-balik tahapannya. Nah, ini pertanyaan buat teman-teman dulu, basic. Nah, gimana menurut teman-teman? Biar kita lebih interaktif nih, bisa mungkin teman-teman open mic menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan basicnya adalah, bisakah kalibrasi, kualifikasi, dan validasi ini urutannya terbalik atau harus berurutan? Nah, silakan teman-teman. Ada yang berani open mic untuk menjawab? Ada? Pertanyaannya adalah, saya ulangi ya, dari alur ini, apakah kalibrasi, kualifikasi, dan validasi itu bisa tidak berurutan? Jadi bisa validasi dulu, baru kalibrasi, atau memang harus berurutan gitu? Oke, ada yang berani menjawab mungkin? Silakan di open mic, ada yang di unmute. Mungkin bisa teman-teman yang mau jawab. Oke, mungkin di kolom chat ya boleh deh. Kalau ini nggak bisa open mic ya. Nah, pertanyaan dasarnya adalah, apakah tahapan dari kalibrasi, kualifikasi, dan validasi ini boleh terbalik-balik urutannya atau memang harus berurutan? Oke. Adakah yang berani menjawab? Oke, saya bantu ya. Jadi tahapan yang ada di sini itu secara konsep itu harus berurutan ya teman-teman ya. Dimulai dari kalibrasi dulu. Jadi setiap alat yang ada di industri farmasi pertama-tama itu harus terkalibrasi dulu. Terkalibrasi apanya? Jadi misalkan ya, salah satu contohnya sederhananya adalah di dalam mesin mixing. Di dalam mesin mixing itu ketika kita akan melakukan kualifikasi, itu kita harus mengkalibrasi dari monitor-monitor yang ada di mesin mixing tersebut gitu. Jadi tahapan-tahapan yang harus dilalui adalah pertama kalibrasi dulu, kemudian kualifikasi, dan yang terakhir adalah validasi. Nah, cakupan-cakupan inilah yang menjadi proses penting ketika nanti teman-teman terjun di industri farmasi. Nah, mungkin kalau saya jelaskan seperti ini, mungkin teman-teman belum begitu paham ya. Seperti apa sih penerapannya gitu kan. Nah, tapi paling enggak teman-teman harus paham terlebih dahulu tahapan dari kalibrasi, kualifikasi, dan validasi ini tahapan yang tidak boleh terbalik-balik gitu. Jadi Badan POM ketika menemukan temuan di industri farmasi misalnya ya, kita sudah melakukan validasi sebuah produk melalui validasi proses, kemudian ternyata alatnya belum terkualifikasi gitu. Nah, maka validasinya dipertanyakan oleh Badan POM karena validasi tersebut tidak memenuhi kaidah-kaidah yang benar karena alat yang digunakan untuk validasi itu belum terkualifikasi seperti itu. Nah, itu contohnya. Oke, kita masuk ke teoritisnya teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui juga seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Jadi di CPOB tahun 2018 di bab 12 tentang kualifikasi dan validasi itu menyatakan bahwa validasi adalah suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai dengan prinsip CPOB gitu. Yang meliputi dari prosedur, proses, material kegiatan atau sistem pengawasan yang akan senantiasa mencapai hasil yang diharapkan. Jadi kata kuncinya ada di 3 hal ini sistem.
Prosedur itu apa? Prosedur itu misalkan dari cara kerjanya, kemudian kalau proses itu cara melakukannya, kemudian kalau untuk material kegiatan itu dari proses selama kegiatannya, dan yang terakhir ada sistem. Sistem itu secara keseluruhan dari suatu proses seperti itu. Jadi istilahnya dari tahapan A sampai ke Z itu perlu dilakukan validasi. Gitu. Nah nanti validasi ini akan ada beberapa jenis, dan nanti juga di dalamnya ada beberapa pendekatan yang digunakan di industri farmasi gitu. Nah, sebenarnya kalau di soal-soal UKAI ataupun soal-soal seleksi masuk apoteker ya, teman-teman cukup mengetahui dari definisi secara teoritisnya ya dari CPOB tahun 2018. Jadi pahami aja bahwa validasi itu selalu berkaitan dengan proses dan proses. Itu kata kuncinya dulu. Oke. Nah, menurut CPOB tahun 2018, validasi itu terbagi atas beberapa jenis ya, teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri sebetulnya, tapi di sini saya rangkumkan. Itu ada beberapa contoh misalnya atau jenis. Contohnya ada validasi proses, kemudian validasi pembersihan, kemudian validasi metode analisa, validasi komputer, dan validasi sterilisasi. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan fokus ke dalam 3 bahasan penting tentang validasi, yaitu validasi proses dan validasi pembersihan dan juga validasi analisa gitu. Nah, di dalam validasi proses sendiri teman-teman itu terbagi atas 2 ya yang sering dijalankan di industri farmasi dan diatur dalam CPOB. Yang pertama adalah validasi proses. Nah, validasi proses ini nanti juga ada beberapa pendekatan lagi nih. Ya, ada beberapa pendekatan misalnya validasi proses secara concurrent, kemudian prospektif, kemudian ada QBD, quality by design, dan yang terakhir ada juga nanti ada validasi proses dengan pendekatan hibrida. Nah, perbedaannya apa? Nah, nanti kita bahas ya setelah ini ya. Oke. Nah, ini beberapa contoh, ini penjelasannya ya tentang validasi proses ya. Jadi, kalau validasi proses, proses produksi itu adalah merupakan validasi terhadap proses keseluruhan dari proses tahapan produksi ya. Nah, bisa dibayangkan teman-teman. Jadi ketika teman-teman membuat produk yang akan didaftarkan melalui Badan POM, itu harus melalui validasi proses terlebih dahulu. Kenapa? Karena khawatirnya ketika tidak tervalidasi secara proses, maka ketika nanti dirilis ke pasaran itu akan mempengaruhi dari si produknya. Nah, di dalam validasi proses itu sendiri ada beberapa parameter yang dicek ya. Nanti ada misalkan CPP, kemudian CQA-nya juga harus dicek juga. Nah, mungkin ini juga buat PR juga buat teman-teman nih, biar sambil belajar ya di luar forum ini. Coba cari informasi terkait dengan CQA dan CPP gitu ya. Aku ketik di chat ya. Oke. Jadi teman-teman cari ya terkait dengan pengertiannya CQA sama CPP dan contohnya. Gitu. Itu basic buat apoteker itu harus tahu minimal itu. Nah, kemudian validasi proses juga untuk proses secara aseptis itu dikenal juga ada yang namanya media fill ya. Media fill itu secara teoritis merupakan uji simulasi proses produksi menggunakan media pertumbuhan yaitu media fill yang dilakukan secara 3 batch berturut-turut ya. Kemudian setiap 6 bulan akan diulangi validasinya. Nah, maksudnya gimana sih Kak? Jadi kenapa harus ada media fill gitu ya? Jadi gini teman-teman, media fill ini satu proses validasi yang spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena dia hanya berlaku untuk proses secara aseptis. Kita tahu bahwa proses aseptis itu adalah di mana dia tidak melalui proses sterilisasi akhir. Artinya mulai dari bahan, kemudian pengemasan, itu semua sudah tersterilisasi sejak awal gitu ya. Nah, makanya line produksi yang ada di aseptis itu harus dipastikan bahwa itu tidak akan menumbuhkan jamur bakteri yang bisa mengontaminasi dari proses ataupun produk yang kita
produksi secara aseptis itu sendiri. Nah, bayangannya gini, kita akan membuat obat, misalnya gentamisin ya, misalnya gentamisin secara aseptis. Maka produk gentamisin itu mulai dari zat aktif gentamisinnya, kemudian bahan tambahannya, kemudian pengemasannya itu sudah tersesi sejak awal. Jadi ketika masuk mesin filling itu dia sudah siap di filling, dan di akhir nanti tidak ada proses sterilisasi lagi karena prosesnya secara aseptis. Nah, gimana cara kita untuk membuktikan bahwa jalur produksi kita itu sudah benar-benar tidak bisa menumbuhkan bakteri secara aseptis, itu seperti apa pembuktiannya? Nah, makanya tercetuslah proses yang namanya media fill. Ya, media fill ini adalah uji simulasi untuk membuktikan bahwa line produksi kita itu memang benar-benar aseptis gitu. Jadi memang bisa digunakan untuk produk-produk yang tanpa sterilisasi akhir gitu. Nah, di dalam media fill ini nanti minimal dilakukan secara sebanyak 3 batch berturut-turut dan harus berhasil. Kalau misalkan dari 3 batch itu satunya gagal, maka harus diulangi lagi. Gitu. Kemudian selama per 6 bulan itu harus dilakukan pengulangan media fill lagi. Nah, kalau teman-teman nanti mau baca sendiri terkait dengan media fill ini, nanti teman-teman baca di CPOB tahun 2018 di bagian aneks 1 tentang produk steril. Di sana dijelaskan terkait dengan validasi media fill, atau juga teman-teman baca di bagian bab 12 tentang validasi, kualifikasi dan validasi. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang ini saya katakan di awal tadi ya. Jadi di CPOB kita itu menganut beberapa pendekatan validasi proses. Nah, maksudnya validasi proses yang menggunakan pendekatan ini adalah validasi proses produk-produk yang sudah established maupun produk-produk baru. Tapi tidak berlaku untuk pendekatan validasi proses media fill ya. Itu beda lagi. Gitu. Oke, jadi penjelasannya adalah kalau prospektif itu bayangannya teman-teman gampangnya adalah teman-teman bikin kue nih. Bikin kue, ketika teman-teman baru bikin kue dan itu belum pernah teman-teman produksi sebelumnya, maka teman-teman harus melakukan validasi proses ya. Mulai dari penimbangan bahan, kemudian teman-teman membuat adonan, kemudian teman-teman mencetak, sampai pengemasan itu harus dilakukan validasi. Nah, kalau validasinya produknya itu belum pernah dijual di pasaran, maka itu sebutnya validasi prospektif ya. Jadi validasi yang benar-benar dari awal banget gitu. Kemudian yang kedua adalah ada namanya validasi konkuren. Validasi konkuren ini misalkan nih teman-teman tadi udah jualan di pasaran kuenya ya, ternyata kuenya itu mau ditambah topping, atau misalkan kuenya itu mau diganti tepungnya jadi tepung tapioka gitu ya, dari tepung terigu misalnya gitu. Nah, maka teman-teman harus melakukan namanya validasi konkuren. Jadi validasi yang dilakukan selama produk itu sudah beredar di pasaran gitu. Dan itu juga terjadi untuk obat-obatan. Misalkan nih obat X, misalkan dia mengganti zat tambahannya itu dengan merek yang lain. Nah, maka itu dinamakan validasi konkuren gitu. Jadi validasi proses secara konkuren. Tapi kalau belum pernah sama sekali dilempar ke pasaran ataupun jual di pasaran, makanya disebut dengan validasi proses dengan pendekatan prospektif gitu. Nah, kalau QBD apakah gitu ya? Jadi QBD itu ini pendekatan baru teman-teman. Jadi di CPOB sebelumnya itu tidak ada pendekatan secara QBD gitu ya. Jadi kalau QBD itu adalah quality by design. Jadi benar-benar produk yang kita kita kembangkan di R&D kita itu sudah terdesain dengan baik. Nah, nanti ada beberapa parameter sebetulnya. Mungkin kalau saya jelaskan di sini nggak akan selesai ya kita pembahasan dengan validasi proses, tapi paling nggak teman-teman paham tentang konsep cara berpikirnya dulu gitu. Nah, nanti misalkan nanti teman-teman butuh penjelasan lebih lanjut, mungkin nanti kita bahas di lain kesempatan atau di kelas-kelas fokus UKAI gitu. Nah, khusus untuk quality by design ini biasanya dilakukan untuk produk-produk yang baru, benar-benar baru dikembangkan gitu ya. Karena kalau produk yang baru dikembangkan itu berarti dia harus mengembangkan sendiri metodenya, kemudian juga prosesnya juga harus dikembangkan sendiri gitu, sehingga
itu tidak menggunakan pendekatan yang sebelumnya, yaitu pendekatan prospektif maupun konkuren gitu. Nah, ada juga di CPOB kita itu memperbolehkan gabungan antara keduanya yang disebut dengan pendekatan validasi proses hibrida. Jadi boleh memilih sebagian menggunakan tradisional, sebagian juga menggunakan quality by design. Kenapa? Karena memang kalau kita menggunakan pendekatan quality by design itu membutuhkan waktu yang lama gitu. Jadi selain membutuhkan waktu yang lama dan juga memakan biaya nggak sedikit gitu. Sehingga untuk efisiensi dari industri farmasi biasanya industri farmasi itu lebih memilih pendekatan secara hibrida, yaitu gabungan antara tradisional dan juga quality by design gitu. Biasanya misalnya untuk produk X dia sudah dikembangkan secara QBD namun tidak secara penuh, kemudian akan didaftarkan maka ditambah lagi dengan validasinya yaitu secara prospektif gitu. Nah, mungkin itu secara gambarannya teman-teman. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Jadi saya mau teman-teman bantu jawab ya. Jadi jangan saya aja yang jawab gitu. Biar diskusi kita lebih hidup. Silakan ada yang mau membacakan soalnya teman-teman. Biar diskusinya lebih hidup lagi nih. Silakan. Bisa open mic. Saya Kak. Oke, siap. Silakan Kak Mila. Seorang apoteker akan melakukan validasi yang sudah beredar di pasaran yang mengalami perubahan salah satu zat tambahan. Pendekatan validasi apakah yang tepat untuk kasus di atas? A. Retrospektif, B. Konkuren, C. Prospektif, D. Hibrida, E. Tradisional. Oke. Kira-kira apa nih? Tebak dulu aja deh. Ada yang berani? Konkuren. Oke, ada lagi teman-teman? Kak siapa? Cynthia tadi ya? Ada lagi? Oke, nggak ada ya? Oke, nanti ada beberapa soal lagi, ntar gantian lah kita. Oke, B Kak. Oke, makasih teman-teman feedbacknya. Jadi benar ya, jawabannya adalah B, konkuren ya. Jadi tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi kalau misalkan produk itu sudah ada di pasaran, kata kuncinya ya. Kalau misalnya nanti keluar di Saluke maupun soal seleksi masuk apoteker, kata kuncinya produk itu sudah dijual, sudah ada di pasaran, sudah establis, sudah terregistrasi atau dan sebagainya, itu berarti kan produk itu sudah nggak ada di pabrik kita, artinya sudah ada di market gitu ya, ada di pasar gitu ya. Maka ketika terjadi perubahan, validasi yang memungkinkan untuk dilakukan proses atau pendekatannya itu adalah konkuren tadi. Jadi kita bisa melakukan proses penjualan ataupun produksi tetap jalan, namun tetap dilakukan validasi. Validasinya cara apa? Konkuren. Jadi sambil diproduksi sambil kita validasi. Beda kalau misalkan tadi kita di awal yang belum pernah sama sekali melakukan validasi. Jadi stop dulu. Jangan dirilis kalau validasinya belum valid. Nah itu namanya prospektif. Jadi produk itu belum pernah kita jual, ya kita nggak boleh ngejual produk itu selama belum dilakukan validasi. Nah, validasi yang seperti itu namanya prospektif. Gitu. Nah, mungkin teman-teman nanya, kok validasi retrospektif nggak dijelasin sih Kak, gitu ya. Nah, di CPOB tahun 2018 itu sudah tidak mengizinkan validasi secara retrospektif, teman-teman. Jadi, kalau dulu kan ada ya di CPOB tahun 2018 namanya retrospektif ya. Itu berarti penjelasannya adalah kita mereview sebanyak 30 batch yang ada di industri farmasi tersebut gitu ya. Nah, namun cara retrospektif ini ada beberapa kelemahan nih teman-teman. Misalkan untuk produk-produk yang memang batch size-nya nggak nyampe 30 batch dalam setahun gitu ya. Nah, itu gimana? Itu kan nggak bisa kita review kan itu. Nah, makanya ada yang namanya sekarang ada annual review product gitu. Jadi istilahnya hampir menggantikan retrospektif itu sendiri gitu ya. Jadi makanya tadi tidak saya jelaskan terkait dengan retrospektif karena memang di CPOB tahun 2018 itu tidak menganulir atau tidak mengizinkan lagi pendekatan secara retrospektif gitu. Oke, sampai sini paham ya terkait dengan penjelasan validasi dan pendekatannya. Tadi boleh nanya? Boleh, silakan Kak.
Ini kan soalnya apa namanya product exiting itu bukannya kalau misalkan di product exiting itu validasi yang dilakukan itu bukannya validasi proses ongoing ya. Tahu-tahu saya yang konkuren itu hanya dilakukan jika ada kejadian tidak terduga, misalnya ada gempa bumi. Ya kalau dijelasin di itu begitu. Oke. Nah, oke. Cukup, Kak? Iya, cukup. Oke. Makasih Kak ya. Oke, siap. Ya, ada beberapa memang pendapat seperti itu. Jadi memang misalkan untuk validasi ongoing. Nah, validasi ongoing ini memang sesuatu hal yang baru lagi nih, teman-teman di industri farmasi. Kalau nggak salah juga di CPOB itu tidak terlalu detail untuk menjelaskan terkait itu gitu ya. Jadi secara penjelasannya, validasi ongoing itu adalah validasi yang menyatakan bahwa ada perubahan dari produk yang sudah beredar di pasaran gitu ya. Nah, namun validasi ongoing ini juga ada beberapa kekurangan gitu. Yang umumnya dilakukan oleh industri farmasi itu adalah validasi konkuren. Karena memang validasi konkuren ini biasanya tidak terikat jumlah batch-nya, misalnya gitu. Dia biasanya cukup 1-3 batch itu cukup. Tapi kalau ongoing itu biasanya selama batch diproduksi maka kita tetap melakukan validasi ongoing. Jadi kita memverifikasi dari data validasi kita. Biasanya validasi ongoing juga itu tidak dilakukan sepanjang tahun. Misalkan dilakukannya validasi ongoing itu dilakukan sepanjang tahun selama produk itu masih existing di pasaran ya. Jadi dilakukan pemantauan terus menerus. Namun pelaksanaannya memang tidak setiap batch itu dilaksanakan validasi gitu. Nah, di beberapa industri farmasi juga ada yang beberapa yang menerapkan cara ongoing ya. Jadi kita melakukan pemantauan secara terus menerus gitu. Nah, namun baik lagi tadi yang umum digunakan karena ini kembali lagi ke masing-masing industri ya kayak. Jadi kelaziman dari masing-masing industri itu berbeda-beda nanti penerapannya gitu. Nah, yang ingin saya jelaskan ke teman-teman di sini adalah basic dari validasi itu sendiri. Jadi kalau ongoing itu kan pendekatan yang baru lagi gitu. Kalau industrinya mampu, ya biasanya mereka menggunakan ongoing karena effortnya juga nggak sedikit kalau ongoing kan. Karena pemantauannya selama produk itu masih dijalankan ya jalan terus pemantauan validasinya gitu. Nah, tapi secara basic biasanya industri farmasi itu lebih menggunakan pendekatan konkuren gitu untuk ketika terjadi perubahan dari satu produk di tengah proses ataupun penjualan di pasaran gitu ya. Nah, itu yang saya pahami. Nah, mungkin teman-teman nanti kalau ada informasi lain bisa di-sharing ya. Jadi harapannya sih nggak cuma dari saya aja informasinya gitu. Oke. Kayak gitu Kak Andi mungkin. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita masih ada beberapa bab soalnya. Oke, nah kita masuk ke validasi pembersihan nih teman-teman. Nah ini penting karena beberapa soal di UK itu kalau nggak salah sudah mulai masuk terkait dengan validasi pembersihan. Salah satu contohnya adalah cara menghitung mako, gitu ya. Itu kan sebenarnya perhitungan yang cukup rumit kalau di industri farmasi ya, karena perlu tools-tools yang lain juga gitu. Tapi ternyata di soal UK juga dikeluarkan gitu. Nah ini kita pemahaman konsep dulu nih teman-teman. Nah kalau tadi kita sudah memahami validasi proses ya, bagaimana proses itu harus divalidasi, kemudian kita beranjak ke validasi yang berikutnya, ada namanya validasi pembersihan. Nah, untuk validasi pembersihan sendiri, ini adalah dilakukan untuk mengkonfirmasi efektivitas prosedur pembersihan. Intinya adalah kita itu ingin membuktikan dari proses pembersihan dari orang produksi, ya. Jadi kan kita misalnya nih bekerja di bidang QA, khususnya kayak saya pribadi di QA, itu harus memastikan bahwa prosedur yang ada di proses pembersihan produksi itu sudah benar-benar mampu membersihkan dari sisa residu yang ada, gitu ya. Nah makanya tadi validasi itu berkaitan dengan prosedur. Makanya tadi saya katakan di awal tadi ya. Contohnya prosedur apa? Ya ini prosedur pembersihan dari peralatan yang ada di produksi gitu. Nah pertama apa?
Yang pertama yang harus dilakukan adalah ditentukan batas kandungan residu produk, bahan pembersih, pencemaran mikroba secara rasional berdasarkan pada bahan yang berkaitan dengan proses pembersihan. Yang berikutnya, batas kandungan tersebut harus dapat dicapai dan diverifikasi. Dan yang berikutnya, untuk mendeteksi residu atau cemaran, metode analisa yang sudah tervalidasi. Nah, mungkin kalau ngebaca ini agak bingung ya, maksudnya penerapannya seperti apa sih gitu ya. Kalau di soal-soal UKSI mungkin nggak terlalu mendetail terkait dengan teori seperti ini, tapi paling nggak teman-teman paham basicnya adalah kita pengen membuktikan proses dari pembersihan produksi itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh soal aja deh, biar apa namanya teman-teman mudah memahami. Karena tadi kita sudah menjelaskan yang terkait dengan residu produk. Nah, residu produk ini nanti akan dihitung dengan nilai MAKU. Nah, ini contoh soal yang sering keluar di soal-soal UK ini. Oke, mungkin ada yang mau bacain, teman-teman? Silakan. Satu orang. Oke, siapa? Oke, Kak. Mila mungkin mau baca lagi nih. Silakan. PT Hanskever Indonesia akan melakukan validasi pembersihan alat mixer yang akan digunakan untuk bahan aktif allopurinol 100 mg dan acetosal 500 mg, di mana batch size dari allopurinol adalah 200 kg dan acetosal adalah 100 kg. Batas safety-nya adalah 1000. Jika allopurinol akan dibersihkan terhadap acetosal, berapakah nilai makonya? Oke. Sebelumnya teman-teman sudah pernah dengar ya nilai mako seperti apa ya, cara menghitungnya pernah dengar nggak? Mungkin aku kasih waktu ya 5 menit cukup untuk coba menghitung nilai makonya. Oke, aku tunggu ya sampai jam 19.48 ya. Kita jeda 5 menit dulu, teman-teman bisa menghitung nilai makonya. Untuk rumusnya aku share di grup ya. Nanti teman-teman bisa coba dulu. Nanti baru kita bahas bareng-bareng. Nah, itu saya share ya di grup ya, teman-teman. Bisa dicoba untuk menggunakan rumus makonya. Oke, yang sudah bisa tulis di chat, teman-teman. Hasilnya berapa?
Oke, udah ada yang dapat hasilnya? Bisa ditulisin di kolom chat ya, teman-teman. Elizabeth mungkin udah dapat jawabannya. Itu rumusnya yang saya kirim di grup ya, teman-teman ya. Oke, waktunya 5 menit sudah selesai. Silakan teman-teman menuliskan jawabannya di kolom chat. Ya, siapa nih yang berani? Ayo, kita latihan ya. Latihan menjawab soal-soal hitungan. Oke, ada yang sudah selesai? Kak Mila sudah selesai, Kak? Atau Kak Cynthia mungkin? Belum, Kak. Saya masih bingung. Oke. Yang lain mungkin ada yang sudah bisa ngitung? Ada Kak Andi, mungkin Kak bisa bantu jawab. Kak Atika, Kak Elizabeth mungkin, Kak Firda. Di kolom chat ya, tulis dulu ya. Oke, udah ada beberapa yang jawab nih. Oke, Kak Firda, Kak Edi. Mungkin terwakilan nih, Kak Firda bisa bantu jelasin Kak? Voice, open mic bisa? Teman-teman? Tapi ini nggak tahu ya Kak, bener pas atau enggak cara ngerjainnya. Kalau untuk, kan di rumus yang kakak kirim itu kan ada seper SF. SF-nya itu batas safety-nya yang 1000 ini. Berarti 1 dibagi 1000 dulu, baru dikaliin sama minimum single dose. Minimum single dose yang mau dihilangkan itu si allopurinolnya 100 mg. Terus diubah, dikalikan sama 10 pangkat min 6, baru nanti dikalikan sama yang seper SF tadi, nanti hasilnya dibagiin sama yang MDD. MDD ini dia dapatnya dari 500 mg dikalikan sama
100 kg asetosalin ya, Kak. Oke. Nanti hasilnya kalau nggak salah tadi 200. Oke. Ya. Ada lagi jawaban lain? Oke, makasih Kak Firda jawabannya dan penjelasannya. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Jadi kita ulangi lagi. Jadi sebuah PT namanya PT Hansifer Indonesia akan melakukan validasi proses pembersihan alat mixer ya, digunakan untuk bahan aktif. Yang pertama ada allopurinol 100 mg ya. Dan juga yang kedua digunakan asetosal sebanyak sebesar 500 mg. Ini zat aktifnya aja ya. Kemudian zat dari produk itu batch size-nya per batch-nya ya itu adalah 200 kilo. Ya. Kemudian asetosal ada 100 kilo. Dan juga diketahui batas safety-nya itu adalah 1000. Jika allopurinol akan dibersihkan terhadap asetosal, nah kata kuncinya nih teman-teman, akan dibersihkan ya terhadap asetosal, berapakah nilai makonya ya. Jadi bayangan sederhananya gini adalah kalau allopurinol akan dibersihkan berarti yang menjadi batch berikutnya itu si siapa? Asetosal atau si allopurinol? Allopurinol, Kak. Nah, berarti kan yang menjadi MDD-nya yang mana? Propilenol. Ya, yang jadi MSD-nya? Apa? Yang jadi MSD-nya? Yang sesuai rumus yang aku kirim? Markernya si asetosal. Markernya. Nah, yang menjadi safety-nya adalah si safety 1000 ini gitu ya. Sebenarnya gitu. Jadi jangan nanti teman-teman terbalik pemahamannya ya. Karena nanti bahasanya pasti mirip-mirip seperti ini. Nanti tinggal apa namanya? Mungkin zat aktifnya yang dibedakan gitu ya. Oke. Kita lanjut. Oke, jawabannya adalah 200 ya. Nah, ini penjelasannya. Tadi yang dijelaskan yang jadi MSD-nya itu adalah ini zat aktif yang akan dibersihkan. Ya, yang akan dibersihkan tadi apa? Allopurinol gitu ya. Kemudian zat aktif yang akan dibersihkan selanjutnya atau MDD-nya itu adalah si asetosalnya gitu. Nah, makanya tadi yang dijelaskan oleh Kak Firda tadi sudah benar ya. Jadi 1/1000 dikali 100 dijadikan kali 10 pangkat 6, kemudian dibagi dari si asetosalnya akan dapatkan makonya sebesar 200 gitu. Nah, dari nilai mako ini nanti akan diperingkat nih teman-teman. Ya, nanti kalau eksekusi di lapangannya ya, nanti akan diperingkat, akan didapatkan peringkat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, peringkat ini akan menentukan nanti pada akhirnya marker mana yang akan kita pilih sebagai marker untuk apa namanya validasi pembersihan kita gitu. Nah, karena ini hanya kita mencoba untuk menghitung satu marker ya yang kita dapatkan tadi ya. Ternyata makonya sebesar 200. Nah, nanti akan dibandingkan dengan beberapa produk yang lainnya gitu. Karena bisa dimungkinkan dalam satu alat itu, satu mixer itu nggak hanya satu produk saja yang jalan di situ. Bisa lebih dari satu. Misalkan ada allopurinol, asetosal, ada paracetamol dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Nah, dari beberapa peringkat nanti akan dipilih marker yang sesuai atau yang nilainya paling tinggi biasanya yang dijadikan marker untuk kita. Nah, paling kan ini teman-teman sudah paham ya bagaimana konsep berpikir dari validasi pembersihan dan juga cara menghitung dari nilai makonya tersebut. Gitu. Nah, ini sering banget sih ditanyain di soal-soal UKI gitu. Oke, kita bahas ke berikutnya. Nah, di validasi pembersihan juga ada yang namanya dirty holding time dan clean holding time. Jadi kalau dirty holding time itu adalah kita pengen tahu pengaruh antara pembuatan dan pembersihan itu seberapa lama sih residunya bisa kita bersihkan. Kemudian kalau clean holding time itu adalah pengaruh antara pembersihan dan penggunaannya. Nah, ini aku mau memberikan contoh sederhananya ya, kalau teman-teman mungkin agak kesulitan memahami ini gitu ya. Nah, bayangan sederhananya adalah teman-teman nyuci piring nih, ya. Nyuci piring, kemudian teman-teman habis makan,
habis makan kemudian piringnya ditaruh di tempat cucian. Kemudian teman-teman males nih mau nyuci piring gitu kan, apalagi anak kos gitu kan, males, mager gitu kan, biarinlah besok pagi aja dicuci gitu kan. Nah, kira-kira menurut teman-teman tindakan tersebut itu merupakan validasi apa? Dirty holding time atau clean holding time dari pengertian di atas? Ada yang bisa bantu jawab? Salah nggak apa-apa. THT. Dirty ya? Iya. Oke, sepakat ya. Jadi dirty holding time itu kita pengen tahu nih jeda lamanya waktu si alat produksi kita itu ketika nggak dibersihkan setelah produksi itu berapa lama sih? Apakah 1 jam setelahnya, atau 1 hari setelahnya, atau bahkan 1 minggu setelahnya nggak apa-apa, nggak dibersihkan dulu, karena itu nggak bakal mempengaruhi residu yang tertinggal di dalamnya. Nah, beda lagi kalau misalkan clean holding time. Kalau clean holding time itu adalah bayangan sederhananya adalah kita punya piring nih udah bersih nih, udah cuci, bahkan sudah dimasukin ke lemari rak-rakan ya, rak-rakan piring. Kemudian kita pengen pakai lagi, pengen pakai buat makan lagi gitu. Nah, benar nggak sih piring yang mau kita pakai nanti itu sudah benar-benar bersih, atau jangan-jangan ada residu yang nempel lagi akibat penyimpanan kita yang terlalu lama? Nah, itu yang disebut dengan clean holding time. Jadi kita pengen tahu nih waktu pembersihan setelah dibersihkan sampai mau digunakan lagi itu berapa lama. Nah, itu namanya clean holding time. Nah, bedanya di situ ya teman-teman. Nah, tugasnya apoteker adalah membuktikan dari proses pembersihan kita itu sudah sesuai belum gitu. Misalkan nih ada produksi tadi olipurenol ya di mesin mixing. Si orang-orang produksi ini nggak mau membersihkan langsung. Mereka maunya karena produksinya lagi padat ya. Mereka mau ke proses berikutnya. Sedangkan si mixer ini harus dibersihkan secara langsung. Nah, makanya kita sebagai apoteker yang ada di QA itu harus memastikan benar nggak sih waktu yang dibersihkan itu dengan jeda waktu sekian itu memang benar-benar masih bisa menjamin dari residu yang ada itu tidak mencemari produk berikutnya. Gitu. Jadi kita harus membuktikan terlebih dahulu gitu. Kalau misalkan itu nggak terbukti ya mau nggak mau si produksi harus membersihkan si mesin mixernya itu secara langsung. Jadi nggak boleh ditunda-tunda. Jadi tugasnya kita di QA khususnya di validasi seperti itu, untuk di cleaning ya atau validasi pembersihan. Nah, ini juga selanjutnya ada juga yang namanya validasi metode analisa. Jadi kalau validasi metode analisa itu terbagi atas 2, ada validasi metode analisa dan verifikasi metode analisa. Nah, ini kata kuncinya nih aku tebelin ya teman-teman. Jadi kalau validasi metode analisa itu adalah membuktikan bahwa metode analisa yang baru dikembangkan dan bukan diadaptasi dari farmakope ataupun literatur yang lain yang berlaku di komedial. Jadi kalau validasi metode analisa itu kita benar-benar mengembangkan metode yang ada, yang kita miliki ataupun kita benar-benar kembangin sendiri. Tapi kalau verifikasi metode analisa itu kita membuktikan ulang metode sudah dikatakan dalam komedial. Misalnya nih, kita untuk membuktikan kadar suatu zat X ataupun obat X itu kita mengadopsi dari farmakope dengan metode HPLC ataupun metode titrasi misalnya ya, ataupun metode KLT dan sebagainya. Itu kita acuannya di farmakope dan di USP misalnya gitu. Nah, itu masuknya ke dalam verifikasi metode analisa karena kita pacuannya di komedial. Karena kita mengadopsi dari komedial yang ada. Lain lagi kalau misalkan kita memang benar-benar dari awal mengembangkan metode yang kita miliki itu memang benar-benar kita mendevelop sendiri tanpa mengadaptasi atau mengambil dari metode yang ada di komedial. Itu bedanya sih itu. Jadi kalau saya sih memahaminya ya, kalau kita benar textbook maka itu namanya verifikasi. Tapi kalau kita membuat sendiri namanya validasi. Ya, jadi jangan kebalik nanti kalau ada pernyataan misalnya suatu industri farmasi akan mengembangkan metode analisa yang diambil dari USP gitu ya. Nomor sekian gitu. Nah, di bawah ini adalah
validasi metode analisa yang tepat adalah A, validasi metode analisa, atau B, verifikasi metode analisa. Tentu jawabannya adalah verifikasi, karena dia benar-benar mengadaptasi ataupun mengadopsi dari komedial yang ada gitu. Jadi kalau bahasa saya sih, kalau kita textbook ya harus verifikasi, tapi kalau kita mengembangkan sendiri itu harus divalidasi gitu. Nah, kalau secara perbedaannya nih ya teman-teman, apa saja sih yang harus dilakukan antara verifikasi, parameternya apa aja sih di validasi? Kalau validasi, karena kita ngembangin sendiri, maka parameternya ada banyak ya, ada presisi, ada akurasi, ada linearitas, ada elodialogi, ada spesifitas dan ketegaran atau robustness. Tapi kalau verifikasi, karena kita sudah yakin atau mengambil metode atau mengadaptasi dari komedial yang ada, maka parameternya nggak terlalu banyak seperti validasi metode analisa. Hanya 3, kebanyakan yang disebutkan ya. Ada presisi keberulangan, kemudian akurasi, dan juga spesifitas gitu. Nah, artinya memang secara prinsip verifikasi itu jauh lebih mudah daripada validasi. Tapi tidak semua metode yang ada di komedial itu kan tersedia untuk obat yang kita produksi ya, sehingga ada kalanya kita menggunakan validasi metode analisa gitu. Jadi kalaupun kita memaksakan verifikasi, mungkin metodenya belum ada di USP maupun komedial yang ada gitu. Nah, seperti itu teman-teman perbedaannya ya. Oke, sebelum masuk ke kualifikasi, kita tanya jawab dulu untuk bab terkait dengan validasi. Mungkin teman-teman ada pertanyaan? Udah jam 8 ya, cepet banget. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak kita lanjut. Oh, saya Kak. Oke, silakan Kak. Yang validasi pembersihan itu kan kalau di ini nggak tahu benar apa enggak. Kan dia kan harus ditentukan marker. Maksudnya dari awal tuh harus penentuan marker dulu ya. Terus tuh kan ada yang kalau kan ada rumus yang pakai PDA itu Kak. Nah, katanya yang pakai PDA itu untuk PMDN itu jarang dilakukan di Indonesia karena datanya susah. Nah, yang tadi Kakak jelasin itu yang pakai Mako. Pertanyaan saya itu berdasarkan pendekatan apa yang Asetusal tadi gitu. Kan ada toksisitas, bisa pakai toksisitas, konsentrasi, dan lain-lain gitu. Oke, terima kasih Kak. Ya, jadi kalau kita ngobrol satu-satu ya sebenarnya ini nggak bakal selesai satu bahasan detail gitu ya. Tapi paling nggak teman-teman paham konsep berpikirnya dulu. Nah, kalau tadi kita sedikit flashback nih terkait dengan validasi pembersihan ya. Tadi sudah jelaskan terkait dengan perhitungan Mako. Nah, Mako yang kita bahas tadi itu sebenarnya adalah pendekatannya melalui dosis maksimum ya, ataupun maksimum daily dose dari zat aktif yang kita produksi. Nah, sebenarnya ada beberapa pendekatan perhitungan Mako yang sering digunakan di industri farmasi ya. Itu ada juga namanya pendekatan 10 ppm, atau juga ada pendekatan tadi disebutkan PDI. Kemudian ada pendekatan jumlah base dan sebagainya. Itu ada beberapa industri yang benar-benar menggunakan ke semua pendekatan itu. Ada juga misalkan tadi yang disebutkan ada PDI itu nggak setiap industri Kak menjelaskan atau menggunakan pendekatan itu. Ya betul, karena memang kebanyakan industri kita itu belum terlalu ketat untuk pelaksanaan validasi cleaningnya ya, karena juga perhitungannya nggak gampang, dan juga untuk mengembangkan suatu metode analisa untuk menganalisa dari cleaning validasi itu nggak gampang juga gitu ya. Jadi sebenarnya saling berkaitan antara validasi cleaning kemudian validasi metode analisa itu saling berkaitan. Nah, kalau yang kita bahas tadi baik lagi itu adalah terkait dengan maksimum daily dose ataupun dosis maksimum yang diproduksi di industri farmasi. Nah, misalkan nanti teman-teman mendapatkan kasus terkait dengan bukan daily dose, misalnya dengan ppm 100 ppm gitu ya. Sebenarnya secara konsep sama aja, perhitungannya sama aja. Hanya saja nanti
yang jadi apa namanya angka-angkanya itu digantikan dengan nilai PDE-nya itu, ataupun nanti mungkin ada juga nilai 10 ppm-nya itu gitu. Jadi secara rumus sama, hanya saja nanti apa namanya pendekatannya yang berbeda gitu. Nah, nanti mungkin bisa aku share terkait dengan itu kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut ya terkait dengan validasi cleaning. Tapi yang pengen aku harapkan dari pertemuan malam hari ini, teman-teman paham dulu terkait dengan konsep berpikirnya. Ketika nanti itu udah paham, nah keterusannya nanti teman-teman akan mudah gitu ya untuk memahaminya gitu. Oke, kayak gitu ya Kak ya. Jadi nanti ada beberapa sih memang tadi yang sebutkan, diantaranya ada PDE, kemudian ada 10 ppm, ada maksimum daily gross, juga ada, kalau nggak salah itu ada 5 pendekatan yang menurut USP itu. Nah, nanti aku share deh gitu ya. Oke, ada lagi? Kita lanjut ya ke kualifikasi, teman-teman. Oke, kalau kualifikasi ini sebenarnya bagian dari validasi ya, teman-teman ya. Jadi kalau validasi tadi lebih ke proses atau tahapan-tahapan proses. Kalau kualifikasi ini adalah apa namanya? Lebih kepada proses, lebih kepada peralatan atau mesin ya. Nah, makanya nanti kalau teman-teman menemukan misalkan ya di soal itu ya, kalau ada kata kunci alat atau ada kata-kata alat, sistem, mesin ataupun fasilitas, maka itu adalah kualifikasi. Tapi kalau berkaitan dengan proses, itu adalah validasi. Kata kuncinya itu. Nah, kalau di kualifikasi itu ada apa aja sih gitu ya. Jadi kalau kualifikasi itu ada mesin atau peralatan, ada juga validasi sarana penunjang kritis. Misalkan apa Kak? Misalkan ada pengolahan air, pengolahan udara bertekanan gitu ya. Nah, apa aja sih yang dikualifikasi dari alat-alat tersebut gitu ya. Nah, di sini ada beberapa parameter kritis sebagai contoh ya. Ini ada sarana penunjang kritis. Jadi kalau sarana penunjang kritis itu misalkan ada pengolahan air ya. Pengolahan air itu ada yang namanya feed water ataupun pasokan air yang disebut ya. Kemudian ada air pemurnian atau purified water. Kemudian ada juga di atasnya lagi ada WFI. Kemudian di atasnya lagi ada sebelum apa namanya air di atas WFI gitu ya, sesuai dengan bentuk sediaannya. Nah, dari parameter-parameter ini kita perlu melakukan kualifikasi ya, karena ini nggak berkaitan dengan produk ya ataupun proses, kualifikasi dari sistem pengolahan airnya. Nah, yang dicek itu apa aja Kak dari proses itu ataupun dari air tadi? Yang dicek adalah misalkan satu ada conductivity ya, conductivity ini ada persyaratannya. Nanti tinggal kita mau pakai persyaratannya yang mana. Misalkan nih untuk conductivity apa namanya WFI ya, WFI itu 1,3 mikrosiemens per centimeter pada saat suhunya 25 derajat Celcius. Kemudian ada TOC atau total organik karbon. Itu maksimal kurang dari 10 ppb. Kemudian ada endotoksin. Endotoksin itu maksimal kurang dari 0,25 UI per mili. Kemudian ada juga TPC dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa parameter yang harus dipenuhi ketika kita akan melakukan kualifikasi dari sistem penunjang kritis kita. Contohnya tadi adalah pengolahan air ya. Nah, gitu. Nah, buat teman-teman mungkin yang pengen kepo ya belajar terkait dengan apa namanya sarana penunjang kritis, itu ada panduannya namanya sarana penunjang kritis. Di sana itu dijelaskan terkait dengan pengolahan air, kemudian pengolahan sistem tata udara, kemudian juga ada pengolahan uap udara, uap tekanan gitu. Nah, itu ada banyak banget di sana. Nah, tapi yang basicnya paling enggak teman-teman nanti diukai tahu misalnya parameternya berapa untuk conductivity, kemudian TOC, kemudian endotoksin, dan total viable count dari bakteri aerobik. Mungkin nggak sedetail berapa-berapanya ya parameternya, tapi paling tidak teman-teman tahu apa saja yang harus dicek dalam air. Misalkan
conductivity, dioxin, endotoxin, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, itu basic. Jadi teman-teman harus paham dulu parameter apa yang harus dicek, meskipun teman-teman mungkin belum begitu hafal berapa spesifikasi yang harus penerimaannya berapa gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tahapan-tahapan dari kualifikasi ya. Mungkin teman-teman harus lebih aware juga tentang tahapannya. Yang pertama kita mulai dari URS ya. URS itu adalah User Requirement System. Jadi kita kalau bayangan sederhananya ya, kalau saya mengingat tuh, kalau kita pengen beli HP, kita harus tahu dulu kebutuhan HP kita itu apa. Apakah kita suka main game, atau kita suka main sosmed, atau kita cukup untuk WhatsApp-an gitu ya. Jadi kita harus tahu kebutuhan kita itu apa. Kalau kita sudah tahu, maka kita lanjut ke berikutnya, yaitu FAT, atau kita kunjungan ke pabriknya. Bahasa sederhananya adalah kita datang ke counter HP-nya, gitu ya. Kita datang ke counter HP-nya, kita cek ada nggak HP yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya saya hobinya main game, oh ada, harganya sekian juta. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah SAT, atau HP-nya kita bawa pulang. Kita cek benar nggak sih HP yang sudah kita beli tadi itu sesuai dengan kebutuhan yang kita harapkan. Kalau iya, berarti lanjut ke berikutnya, yaitu commissioning. Commissioning ini kita memahami dari HP-nya kita. HP-nya kita itu bisa buat selfie, bisa buat main game, gamenya apa, kemudian kapasitas baterainya berapa, itu harus kita ketahui. Nah, baru ke kualifikasi desain. Di kualifikasi desain ini, kalau HP bayangannya adalah misalkan teman-teman sudah beli HP, udah dibawa pulang, udah tahu spesifikasinya seperti apa, teman-teman melihatnya sebagai gadget yang siap digunakan ya. Karena teman-teman sudah tahu tadi spesifikasinya seperti apa, teman-teman sudah tahu HP ini digunakan seperti apa. Nah, desain ini adalah desain yang siap digunakan. Tadi karena kita HP-nya itu udah tahu spesifikasinya, maka kita udah tahu nih HP ini mau ditaruh di kantong atau di tas atau ditaruh di mana. Nah, itu contohnya. Kemudian kita instalasi, kita coba pasang chargernya, bisa nggak, nyolok nggak, atau jangan-jangan kita HP-nya Type C tapi chargernya bukan Type C, kan nggak masuk ya, maksudnya nggak bisa nyolok gitu. Kemudian kita coba ke operasional, kita jalankan, kita coba play musik, Spotify gitu-gitu, atau kita coba jalankan game, bisa jalan nggak gamenya gitu, kita hidupkan bisa hidup nggak, volumenya kita besarkan bisa hidup nggak gitu. Nah, setelah operasional kita udah dari desain udah oke, instalasi udah oke, operasional udah oke, kita lanjut ke kualifikasi kinerja. Kualifikasi kinerja ini adalah kita coba main game sampai baterainya habis, sampai kita cek lagi gitu ya, sampai kita charger lagi ya. Nah, itu kita yang disebut dengan kualifikasi kinerja. Jadi kita benar-benar menguji si alat kita ataupun proses kita itu, alat ataupun sistem kita itu benar-benar dengan kemampuan yang optimumnya. Karena itu berkaitan dengan kinerja mesin kita. Kalau dengan HP ya tentu kita coba HP-nya main game gitu ya, berjam-jam, baterainya tahan berapa lama nih gitu ya. Jadi itu kita tes kinerjanya dia, benar-benar nggak sih seperti itu gitu. Nah, kalau sudah parameter kualifikasi ini sudah terpenuhi ya, maka HP ini ataupun obat, kalau bukan obat sih ya, HP ini sudah siap digunakan untuk validasi proses gitu ya. HP ini sudah siap ataupun mesin ini sudah siap digunakan untuk validasi proses. Makanya tadi saya sebutkan bahwa tahapan dari kalibrasi, kualifikasi, dan validasi itu tahapan yang tidak boleh tertukar. Artinya harus berurutan. Jadi mulai dari kalibrasi, kualifikasi, baru boleh selanjutnya validasi proses gitu. Jadi nanti kalau tiba-tiba ada validasi proses di sini tanpa melakukan kualifikasi, ya validasinya dipertanyakan di akhir nanti. Memang benar alatnya sudah terkualifikasi. Gitu. Basicnya seperti itu. Nah, lebih mudah memahaminya, kita lanjut dulu ya.
Nah ini yang analogi sering aku pakai ya. Nanti teman-teman bisa baca sih. Ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Dari kualifikasi desain, instalasi, operasional ya. Nah, kalau definisinya secara sederhananya mudah mengingatnya adalah kualifikasi pertama pada peralatan dan dibandingkan dengan manual booknya. Jadi kalau nggak HP baru beli, cocokin dulu sama manual booknya. Jangan-jangan nih nggak sesuai nih, apa namanya? Harusnya ada headsetnya, kok nggak ada headsetnya. Di manual booknya ada headsetnya, tapi kok kita nggak dapat headsetnya gitu kan. Nah, itu kita cocokin dulu. Kemudian instalasi, kita install dulu, kita pasang baterainya, kita pasang headsetnya gitu ya. Kemudian kita coba operasionalnya, speakernya, headsetnya, bahkan apa namanya menghidupkan beberapa fitur gitu ya. Baru yang terakhir adalah kinerjanya. Kita coba buat telepon, main game yang tadi saya sebutkan ya. Gitu. Nah, kita yang terakhir adalah kalibrasi. Nah, kalibrasi ini adalah tahapan yang sebenarnya di awal harusnya ya. Ini kan urutannya seperti ini. Ada kalibrasi, kualifikasi, baru validasi. Kalau ingin melakukan validasi, kualifikasi, dan kalibrasinya harus beres dulu. Jadi jangan lompat-lompat gitu. Nah, kalibrasi ini berkaitan dengan apa sih, Kak? Jadi kalibrasi ini berkaitan dengan instrumen atau alat ukur. Misalkan tadi yang saya sebutkan, di mesin mixing itu ada parameter monitoringnya. Atau sederhananya adalah timbangan deh. Timbangan itu harus dilakukan kalibrasi. Benar nggak parameter yang menunjukkan di dalam timbangan itu benar sekian gitu. Nah, itu harus dikalibrasi. Atau misalkan HPLC. HPLC itu karena dia membaca kadar, maka harus dilakukan kalibrasi. Karena itu dia mengukur dari apa namanya jumlah zat aktifnya. Kalau kualifikasi, kata kuncinya adalah mesin atau alat atau sistem mesin, alat atau fasilitas ya kalau kualifikasi. Tapi kalau validasi, kata kuncinya adalah prosedur, proses, sistem, apa namanya tahapan ya dan sejenisnya ya. Nah ini kata kunci yang teman-teman harus pahami, catat banget supaya nanti kalau keluar soal tentang ketiganya teman-teman nggak kebalik-balik. Mana sih yang disebut dengan kualifikasi, validasi, dan kalibrasi gitu ya. Nah tahapannya udah benar nih. Ada tahapan pertama kalibrasi, yang kedua kualifikasi, dan yang terakhir adalah validasi. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya adalah kapan dilakukan kualifikasi dan validasi, Kak? Jadi kualifikasi dan validasi itu dilakukan setiap ada perubahan, ya. Misalkan perubahan fasilitas, peralatan, sarana penunjang proses yang mempengaruhi dari bentuk produk, gitu ya. Kalau misalnya Kak, saya mau pindahin timbangan nih dari ruangan A ke ruangan B. Apa sih yang harus dilakukan? Ya, jawabannya adalah ya benar, kalibrasi ulang. Karena dia timbangan masuk ke dalam alat ukur. Mungkin ada lagi soal, kalau saya mau pindahin kalau saya mau mengganti spare part dari alat mixing atau mesin mixing, apa sih Kak yang harus dilakukan? Teman-teman harus paham, kata kuncinya adalah mesin dan alat. Maka yang harus dilakukan adalah kualifikasi. Kalau saya ingin mengganti zat aktif dari satu produk, mengganti bahan tambahan dari satu produk, apa yang harus dilakukan? Ya betul, yang dilakukan adalah validasi karena berkaitan dengan prosesnya gitu. Nah teman-teman harus paham ya, maksudnya perbedaannya di mana supaya nanti teman-teman nggak terbalik-balik. Gitu. Oke, ini tambahan contoh ya teman-teman. Tadi yang saya sampaikan untuk kualifikasi water system. Jadi water system itu meliputi beberapa pelaksanaan, misalnya ada pelaksanaan fase 1, fase 2, dan fase 3. Kalau fase 1 sama fase 2 itu biasanya dilakukan selama 2-4 minggu. Kemudian kalau fase 3 itu selama 1 tahun. Nah ini sebenarnya ini lebih kepada pendalaman materi sih. Jadi aku rasa juga nggak keluar banget sih di
buka ya, karena ini materinya udah teknis di lapangan. Tapi kalau teman-teman mau belajar tentang kualifikasi nanti bisa sharing lagi sih di luar ini ya, sama aku gitu. Nah ini adalah spesifikasi ya. Kita masuk ke bab berikutnya, spesifikasi ruangan. Teman-teman bisa baca terkait dengan apa namanya ruangan-ruangan spesifikasinya seperti apa. Ada ruang kelas A sampai dengan kelas E. Jadi di sini yang paling penting adalah ini teman-teman, suhu dan kelembaban. Karena suhu dan kelembapan ini yang akan mempengaruhi terjadinya pertumbuhan mikroba. Kita tahu ya dulu diajarin di kampus, mikroba itu paling cepat tumbuh di tempat yang lembab, ya kan? Makanya suhu dan kelembapan ini harus tetap terkontrol, baik itu di ruangan kelas A maupun sampai kelas E gitu. Sehingga dua parameter ini yang harus dikualifikasi selama apa namanya sistem itu masih berjalan gitu. Nah mungkin ini aku nggak begitu menjelaskan terkait dengan produksi ya, karena nanti akan beda bab lagi. Untuk materi kita terkait dengan kalibrasi, kualifikasi, dan validasi mungkin cukup sekian teman-teman. Nah, nanti mungkin kita lanjutkan sharing, karena ini udah lewat dari jam 8.15 ya. Mungkin masih ada waktu sampai jam 8.30, 7 menit lagi kita tanya jawab. Ya, kita maksimalin buat tanya jawab terkait dengan materi kita malam hari ini tentang kalibrasi, kualifikasi, dan validasi. Oke. Sebelum saya tutup, silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Kita masih ada 7 menit lagi. Kak tanya. Ya, silakan Kak. Itu yang kualifikasi desain FAT, SAT, itu sebelumnya apa nggak ada SKP dulu ya? Kok nggak disebutin? Yang spesifikasi kebutuhan pengguna. Nah, iya, betul. Nah, spesifikasi kebutuhan pengguna itu kata lainnya URS ya. Jadi URS itu bahasa Inggrisnya aja sih. Jadi kalau di CPOB itu namanya SKP. Ya kan? Sebenarnya sama aja, URS, SKP itu sama aja, hanya perbedaan bahasa aja. Jadi kalau di apa namanya? Di CPOB kita namanya SKP, ya, kebutuhan pengguna. Syarat kebutuhan pengguna. Tapi kalau di bahasa internasional URS gitu. Sebenarnya sama aja Kak. Jadi hanya perbedaan di bahasa aja gitu. Oh, itu penempatannya di pas waktu desain atau sebelum kita melakukan kualifikasi desain? Oke. Jadi kalau URS itu sebelum desain. Jadi URS itu bayangannya adalah ketika kita pengen beli HP itu kita bikin proposal dulu. Proposal tentang spesifikasi HP kita. HP-nya kita maunya seperti apa, kita bikin proposalnya dulu. Kita bikin spesifikasinya dulu. Mau yang kameranya berapa piksel, mau yang apa namanya layarnya berapa inci dan lain sebagainya, atau baterainya berapa mAh dan lain sebagainya, itu spesifikasinya masuk ke sini. Nah setelah ke sini kita biasanya akan menawarkan ke vendor ataupun penjualnya, atau misalnya kalau HP ya kita nawarin ke counter, ada nggak mas apa namanya HP dengan spesifikasi yang sudah kita tuliskan di proposal tadi? Oh ada, mereknya adalah Samsung misalnya gitu ya. Nah baru setelah itu kita ke kualifikasi desain tadi, kita cocokin dengan manual booknya, cocok nggak apa namanya HP-nya. Oh ini ternyata di manual booknya ada apa namanya headsetnya, kok saya nggak dapat. Nah baru kita komplain ke tadi suppliernya. Di sini adalah supplier. Tuh, susah nih. Nah yang merah-merah ini adalah suppliernya gitu. Jadi dari URS itu yang menetapkan kita sebagai pengguna itu akan menetapkan spesifikasi HP kita atau alat kita tawarkan ke supplier ataupun penjual, baru nanti penjual akan menyerahkan ke kita dalam bentuk HP itu, baru kita memverifikasi lagi, mencocokkan lagi, mengkualifikasi lagi bahasanya ya, dan yang namanya kualifikasi desain. Jadi cocokin dengan manual booknya, ada nggak colokan baterainya beneran 5000 mAh enggak, terus apa headsetnya beneran ada enggak, atau jangan-jangan headsetnya cuma sebelah, cuma kanan doang nggak ada kirinya kan, siapa tahu gitu. Jadi kita benar-benar memastikannya di sana gitu, di kualifikasi desain gitu.
Kayak gitu, Kak. Oh iya, terima kasih. Soalnya pernah nemuin soal itu tahapan kualifikasi itu SKP, desain, FAT, atau desain dulu baru SKP gitu. Oh, mungkin kalau masih ada ingat soalnya di-share di grup aja, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Coba nanti saya carikan ya soalnya. Siap, siap. Ya, Oke, terima kasih. sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman? Masih ada waktu 3 menit lagi. Oke, ini ada pertanyaan nih dari chat nih, dari Kak Atika ya. Kak, saya penasaran untuk penyusunan SOP atau protap dari alat itu apakah masuk kualifikasi ya, Kak? Oke. Nah, jadi kalau penyusunan SOP atau protap itu sebenarnya nggak harus dikualifikasi ya. Jadi kita biasanya tergantung prosesnya apa. Kalau misalkan protap itu berkaitan dengan misalkan cara pengolahan apa namanya, misalnya cara mixing ya, mixing alat gitu kan. Nah itu masuknya ke dalam apa namanya validasi, karena itu berkaitan dengan prosesnya. Tapi kalau proses apa namanya protap itu misalkan cara apa namanya pengoperasian dari alat itu, maka itu masuk ke kualifikasi. Itu bedanya. Balik lagi ke kata kunci di soal itu, teman-teman. Jadi kalau kata kuncinya ada menyebutkan berkaitan dengan proses, kemudian prosedur, sistem, itu biasanya mengarah ke validasi. Baik itu validasi proses, pembersihan, media feed, dan sebagainya. Itu ke validasi dulu. Nanti tergantung nanti bahasan soalnya itu apa lagi. Tapi kalau dari awal sudah menyebutkan ke mesin, nah itu udah positif. 90% di atas 90% itu udah mengarah ke kualifikasi. Karena itu kalau mesin itu udah kualifikasi, nggak mungkin ke validasi ya. Gitu. Itu sih teman-teman. Untuk membedakannya ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, nanti buat teman-teman yang mungkin udah mau persiapan UKAI juga, teman-teman bisa mulai menyiapkan dari sekarang ya. Nanti kita ketemu di kelasnya. Kalau aku sih nanti di kelas Aktiva UKAI. Nanti teman-teman kalau misalnya mau ketemu sama aku di sana juga bisa. Dan juga mungkin bisa di kelas apa namanya Ultima sama Optima. Itu ada Kak Riris nanti di industri. Kebetulan Kak Riris ada ya malam hari ini ya. Halo Kak Riris, ada? Kayaknya ada sih. Oke, nanti teman-teman akan diajari lebih detail lagi terkait dengan materi-materi industri ya. Nggak cuma kualifikasi, validasi, dan kalibrasi aja. Nanti beberapa materi yang berkaitan dengan produksi juga ada. Nah, nanti kita akan berdalam di dalamnya supaya nanti teman-teman lebih mantap lagi dalam pelaksanaan UKAI-nya gitu. Plus misalnya nanti teman-teman pengen masuk ke industri, sharing-sharing sama aku juga nggak apa-apa. Misalkan nanti teman-teman mau nanya-nanya, japri boleh. Atau mungkin kita adain seminar bareng-bareng juga boleh sih. Jadi biar teman-teman ada gambaran ketika nanti masuk ke industri farmasi gitu. Oke, karena sudah pukul 8.30, mungkin terakhir pertanyaan, adakah teman-teman? Kalau nggak ada, aku akhiri. Oke, sepertinya cukup ya. Ada lagi? Contoh soalnya saya share ke grup ya, Kak. Oke, siap. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa share di grup aja ya, kita diskusi bareng-bareng. Itu grup buat silaturahmi kita dan semoga membantu teman-teman buat persiapan nanti di UKAI maupun seleksi masuk apoteker. Oke, dari aku teman-teman terima kasih banyak waktunya sudah menyempatkan hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini dapat diterima dengan baik dan semoga menjadi amal ibadah buat kita semua dan semoga selama bulan Ramadan ini kita diterima ibadahnya dan banyak-banyak berdoa karena ini sudah masuk ke 10 malam 10 terakhir ya. Banyak-banyak berdoa semoga teman-teman dilancarkan hajatnya untuk lulus UKAI tahun ini maupun tahun depan, atau teman-teman yang baru mau masuk ke jenjang apoteker
semoga dimudahkan masuk ke perguruan tinggi yang diharapkan gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kita sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Jika Terima kasih, Kak.